apa namanya, di Desa Sutojayan itu anak-anak mudanya itu senang bertani. Kemudian kendala yang berikut adalah di sana diberi lahan ya di Taman Sutojayan itu belum ada listrik. Waduh, Oke, oke. gimana ya kalau tidak ada listrik? Padahal hidroponik itu aliran airnya kan harus kontinu 24 jam. Iya. Walaupun pompanya kecil ya, hanya 40 watt, tapi harus terus. Nah, ini kalau tidak ada listrik kan tidak mungkin. Nah, akhirnya kita kemudian berpikiran bagaimana kalau menggunakan energi surya atau sinar matahari Sinar yang berubah menjadi matahari. listrik. Ya, itu artinya ya, backgroundnya Iya. demikian. Iya, terima kasih. Wah, ternyata Ya. seperti itu ya, Cengin ya. Jelas. Jadi, Apalagi tadi membidik anak-anak muda ya, yang mm-mm, selama ini kan bertani itu identik dengan orang tua. Sekarang Pak Heri dan tim ini membidik anak-anak muda, orang apalagi tua, terus pemasarannya juga yang namanya luar IT biasa. itu kan anak muda yang bisa ya. Iya. Dan Iya. ternyata apa listrik tenaga surya ini solusi dari permasalahan tidak ada listrik tadi terus muncul gitu ya. Jadi Sangat bermanfaat sekali. Nah. Pastinya ya senang masyarakat di Desa Sutojayan ini ya, Iya, iya, iya. dengan adanya listrik tenaga surya ini. Iya. Dan tentunya kita juga kepingin tahu ya, juga pendengar kepingin tahu. Nah, pendampingannya seperti apa, terus program-programnya ini berkelanjutan atau hanya semacam satu paket kan gitu ya. Ini bisa ditanyakan kepada beliau. Iya, Nah, silakan, ini Pak seperti apa ini, Pak, pendampingannya? Iya, baik. Jadi tahap pertama kita diskusi ya dengan tadi anak-anak muda. Jadi di situ ada kelompok Karang Taruna, ini Iya, anak-anak iya. muda. Kemudian kelompok wanita tani. Wanita Jadi tani. ternyata yang gigih bertani itu wanita tani ya, bukan kelompok pria tani ya ini. Iya, iya. Di desa itu ada KWT, kelompok KWT, wanita iya. tani. Kemudian ada PKK. Iya. Karena letaknya di pedesaan, maka kegiatan-kegiatannya itu terkait dengan tadi pertanian. Iya. Kita diskusi beberapa kali ya, didampingi oleh yang pertama didampingi oleh Pak Camat, lalu Bu Kepala Desa. Nah, juga ada backup dari BUMDes. Jadi apa namanya, kan ada BUMN ya, BUMN, Usaha tapi ini desa. BUM Desa. Nah, itu luar biasa. Artinya apa? Jadi BUMDes ini adalah badan usaha milik desa ya. Iya. Itu harus dihidupkan karena setiap tahun 20% dari dana desa itu untuk menghidupkan BUMDes. Nah, BUMDes kalau tidak ada kegiatan produktif kan juga apa namanya, uang itu juga tidak bisa berputar. Betul. Akhirnya kita kemudian apa namanya berkolaborasi untuk keberlanjutannya nanti operasionalnya itu akan dikelola oleh BUMDes. Nah, untuk tahap awal ketika kita membangun ini, alhamdulillah kita diberi dana oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemdikbud Ristek ya. Kalau dulu kan terpisah ya antara perguruan tinggi dengan SD sampai SMA, sekarang menjadi satu. Jadi satu. Jadi Kementerian apa namanya, Dikbud Ristek. Nah, kami diberi dana untuk mulai dari diskusi, membangun, kemudian membangun greenhouse-nya, membangun isinya. Jadi di dalam greenhouse itu isinya ya pertanian hidroponik tadi ya. Jadi bukan untuk berteduh, tapi untuk bertani. Jadi di situ kita apa namanya membangun sistemnya dengan paralon-paralon yang nanti ditanami
tanaman yang kita ini yang pasti laku itu selada. Selada itu pasti laku, Bapak Ibu. Jadi sudah ada penampungnya. Jadi tidak perlu khawatir tidak laku. Kemudian dilakukan cara penanaman istilahnya bergelombang. Jadi setiap 2 minggu ditanam. Di situ ada yang dewasa, ada yang maksudnya tanaman dewasa siap panen, ada yang remaja, ada yang masih bibit. Ya. Jadi ada 3 gelombang. Setiap 2 minggu panen. Setiap 2 minggu yang tadi remaja menjadi dewasa. Setiap 2 minggu yang bibit menjadi remaja. Sehingga berkesinambungan tadi, Pak. Jadi tidak berhenti. Tidak sampai lalu, kosong gitu ya. Teman-teman ini remaja dan ibu-ibu itu kita bimbing ya. Mulai dari cara menanam, kemudian cara memelihara, cara memanen. Kemudian juga termasuk pemeliharaan solar energi tadi, karena ini berbeda dengan listrik yang di rumah ya. Kalau di rumah tinggal sekringnya diceklek itu langsung nyala. Nah, ini memerlukan proses bagaimana sinar matahari itu ditangkap, kemudian dirubah menjadi arus listrik, kemudian disimpan di baterai, ada 2 baterai besar, kemudian dirubah lagi menjadi arus AC yang siap untuk ini. Kalau sudah menjadi arus AC itu sama dengan yang di rumah ya, jadi colokannya sama ya, colokannya sama. Nah, yang perlu perhatian adalah istilahnya memperhatikan apakah listriknya itu ada kendala atau tidak. Dan alhamdulillah mulai Desember sampai sekarang ini berjalan. Jadi mampu mengaliri atau mampu mengaliri pompa-pompa air sehingga selama 24 jam pompa air itu bisa berjalan dan tumbuh, dan setiap 2 minggu panen. Ini yang menyenangkan. Jadi bukan cuma ibu-ibu dan juga anak-anak muda, termasuk juga wisatawan. Di situ merupakan taman wisata, Bapak Ibu. Jadi namanya Taman Sutojayan. Jadi setiap minggu itu ada anak-anak yang naik odong-odong itu mesti berhenti di situ 1 hari 4 kali. Jadi mereka belajar. Nah, jadi pertanian modern bukan milik masyarakat kota sekarang. Masyarakat desa itu sudah mengikuti. Iya, bahkan mungkin lebih keren ya dibanding teman-teman di kota gitu, Bapak. Nah, Jeng Yun, jadi sekarang ini sudah bukan petani yang petani dengan cara sederhana, tapi petani memakai IT ya, dan petani berdasi sekarang. Iya, ini dari hasil jelipayah dari ya saudara-saudara kita yang ada di Unmer ya, ini sudah bisa merubah satu mindset ya, bahwa jadi petani itu adalah satu kebanggaan. Betul kan sekali. Gitu ya. Dan ini motivasi untuk generasi muda. Dan itu latar belakangnya juga sepertinya itu ya Pak ya. Apa itu tanaman apa itu Pak? Tanaman selada. Selada. Jadi kalau Bapak Ibu beli burger itu kan ada ini ya, di tengah-tengah itu selada. Pangsit. Betul. Itu pasti ada. Nah, jadi jaringan pemasarannya sudah seluruh Jawa Timur, Pak. Alhamdulillah. Nah, ini yang hebatnya itu yang melakukan pemasaran bukan kami lagi gitu. Itu adalah anak-anak muda yang menguasai pemasaran sayur. Iya, melalui online gitu ya. Iya, betul. Sampai kurang, Pak. Jadi kadang-kadang jadi kita berkumpul beberapa petani hidroponik, kemudian setiap minggu itu diambil, seminggu 2 kali bahkan. Itu diedarkan Surabaya, Kediri dan sebagainya. Kita sampai kewalahan, Pak. Kewalahan untuk stoknya ini ya. Iya, stoknya. Jadi
memang kebutuhannya sangat besar. Iya. Dan orang sekarang lebih senang tanaman sayur yang dari hidroponik atau dari greenhouse, Pak, utuh, Pak. Tidak ada serangganya, tidak bolong-bolong. Iya. Terutama dari segi kualitasnya tidak diragukan lagi gitu, Pak ya. Iya, karena juga minim dengan obat. Iya, tidak pakai pestisida, tidak kimia. Iya, betul. Jadi karena tidak ada serangga yang masuk karena greenhouse tadi. Jadi greenhouse itu atasnya itu plastik UV, jadi yang bisa ditembus dengan matahari ya. Iya, terus sampingnya menggunakan insect net. Jadi jaring insekta. Jadi nyamuk pun tidak bisa masuk. Apalagi ini musuhnya kan belalang sama beberapa binatang serangga gitu. Iya. Kecuali yang partnernya yang masuk. Musuhnya manusia. Nah, ini memang jenisnya yang juga untuk makanan ternak kenari. Ini tidak manusia saja, tapi burung kenari juga suka dengan sawi ini, Pak ya. Selada itu ya. Selada itu, iya. Ini dengan makanya suaranya bagus ya. Pak De juga suka, makanya suaranya bagus. Tapi luar biasa, Indonesia perkembangannya luar biasa ya. Seperti tadi sudah satu inovasi yang luar biasa yang dibangun oleh Pak Heri dengan timnya. Ternyata di Indonesia itu juga tidak listrik aja, tenaga surya. Becak pun ada yang tenaga surya. Oh gitu. Iya. Maksudnya gimana? Tapi makannya nasi, Pak Surya dikata. Ya, itu luar biasa. Nah, ini ada beberapa warga, Pak, yang mungkin juga kecimpung di pertanian ini. Iya. Jadi dikelola oleh ini satu pintu, Pak ya. Iya, satu pintu. Jadi yang mengkoordinir adalah BUMDes tadi. BUMDes. Jadi kan BUMDes itu kan urusannya permodalan, kalau panen itu bagaimana ngatur uangnya, kemudian rekeningnya dan sebagainya. Jadi perlu itu Bapak Ibu, karena kalau tidak seperti itu nanti iri-irian itu. Karena melibatkan KWT, melibatkan PKK dengan Karang Taruna. Jadi siapa dulu yang jadi harus ada koordinator. Nah, di satu sisi mungkin harga bisa stabil, Pak ya. Ya, harganya stabil. Jadi karena sistem penjualannya online, kemudian kemudian sudah ada standarnya. Jadi kalau dijual melalui kelompok itu per kilonya 15.000. 15.000 dan itu kalau misalnya stoknya kurang bisa harganya naik gitu, Pak ya. Iya. Dan ini perlu kalau di pasar itu yang dari sawah ya itu tidak sampai 10.000, Pak. Ya, karena kalau kita misalnya ke Gadang atau apa itu paling hanya 8.000 per kilonya. Ya, kalau dari greenhouse hidroponik ini minim 15.000. Sebenarnya kalau kita langsung ke supermarket itu bisa sampai 20.000. Nah, itu luar biasa. Dan perlu diketahui, Mbak Yun ya, bahwa ini sawi ini adalah tahan virus. Jadi kemarin itu ada virus COVID. Nah, ini malah penjualannya malah meningkat tajam. Karena? Ya karena orang-orang kan sulit mencari sesuatu yang bisa diambil dengan mudah. Kalau sayur ini kan tinggal petik. Ya? Nah, di satu sisi untuk meningkatkan kondisi tubuh. Iya. Lebih mahal kemarin itu. Semuanya berdampak, ini malah tertawa. Betul, Pak. Ini di pandemi ini malah menjadi omsetnya malah
bertambah Iya, gitu ya. betul. Iya. Jadi apa? Ya itu karunia dari anak-anak muda Iya. yang apa? Marketing online itu luar Iya. biasa. Iya. Jadi yang sepuh-sepuh ini apa mungkin kalah jauh ya. Iya. Yang sepuh produksi saja. Iya. Sumbangsih, Pemikir saja, sumbangsih pemikiran itu lebih Konseptornya baik. ya, Iya, Pak, ya. konseptornya itu. Iya, iya. Karena yang muda belum pernah tua, tapi yang tua juga pernah muda. Ini jadi ilmunya double ini, Pak. Berbagi pengalaman aja ya. Iya. Betul, Tapi betul. ini ya Pak ya, responnya ini ya dari para pemuda di Sutojayan ini ya. Eh, dari Karang Taruna gitu ya. Iya, karena mereka kan tadinya ketika awal kan kita waktu diskusi awal mereka kurang antusias ya, Iya. kurang antusias karena kok bertani lagi gitu. Lalu kita sampaikan bahwa ini sistem hidroponik yang di greenhouse, kemudian ada apa namanya ada solar energi, jadi apa namanya tingkat teknologinya itu apa namanya istilahnya ya tidak kalah dengan apa pemuda-pemuda di kota. Iya, iya. Tapi yang jelas tidak kotor-kotoran gitu ya Iya. Pak ya. Oh, ini kalau green chest ini harus pakai sepatu. Berdasi itu. Berdasi. Iya. Jadi cangkulnya diganti tusuk gigi. Jadi waktu menanam kan memakai apa media namanya rock wool. Rock wool, itu, iya, iya. itu tinggal ditusuk pakai tusuk gigi lalu bibitnya dimasukkan Tanah. sudah. Iya. Jadi tidak perlu cangkul kan. Ya, para pemuda itu mengganti cangkul dengan tusuk gigi. Dan sirkulasi airnya seperti di akuarium, Pak ya. Iya, iya Oh, betul. iya, iya, iya. Terus Putar gitu ya. Iya. Kemudian panennya juga tinggal cabut, akarnya dipotong, sudah terus nanti diplastiki. Ya memang apa namanya pasca panennya ini yang perlu apa hati-hati ya Iya. karena pelanggannya kan menengah atas. Betul. Itu. Nggak mau sobek Apa? sedikit pun Iya, ya Pak ya daunnya. iya, jadi ininya mesti bagus. Tapi kita anak-anak itu dibimbing oleh para pengusaha yang sudah lebih senior. Ya. Iya, iya, iya. Di apa namanya di Pakai Salji itu ada pengusaha hidroponik Iya. yang sudah kira-kira 5 tahun lah. Sudah sukses katakan Iya, senior. itu yang menjadi koordinator untuk Iya. pengusaha hidroponik Malang Raya Iya, 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 iya. untuk penjualan dan hanya selada, Pak. Iya. Jadi karena begini kalau hidroponik itu orang mengenal misalnya di Malang itu penghasil selada, kemudian Pak Coy itu di mana, Iya. di Sidoarjo di mana sehingga para pedagang itu mudah gitu. Kalau Iya, iya. macam-macam malah menyulitkan ya. Iya. Menyulitkan. Jadi misalnya ada selada, ada Pak Coy, ada apa? Seledri. Seledri Iya. itu justru menyulitkan untuk Iya, iya. pasar. Kalau ini satu saja komoditasnya selada itu luar biasa. Tapi pemasarannya sudah meluas begitu ya Pak ya. Iya, iya. Kita sudah tidak harus mencari pasar, tapi justru yaitu tadi anak-anak muda itu mentargetkan kita untuk apa ya? Ya kapan panennya, Iya. Kita kan setiap 2 minggu. Nah, untungnya ada kelompok-kelompok lain yang saling mengisi. Iya, Jadi iya. dalam seminggu itu mesti ada yang menyiapkan gitu Iya, untuk iya. produk selada saja. Iya, iya. Nah, mungkin bisa disampaikan juga dalam waktu sekali panen, ya, itu sampai berapa kintal, Pak? Saya tahu Pak dengannya kita. Aku kata ngomong ton kok ya dulu kintal. Gitu ya. Jadi skalanya masih kecil ya, Oh, Bapak Ibu. Jadi gitu. masih ukurannya 5x6. Iya, iya. Karena ini kan istilahnya di taman wisata ya, masih Iya, belum iya. di sawah ya. Iya, iya, Dan iya. juga sebetulnya ini tahap pembelajaran bagi Iya. masyarakat untuk ini loh masih model lah istilahnya. Iya, iya. Jadi lubangnya itu masih 800 lubang. 800 lubang. Iya, iya, iya. Dan 800 itu dikelola satu orang cukup karena menurut
para ahli itu 10.000 lubang itu satu orang bisa ya mampu. Ini 800 ya. Jadi satu kali panen masih sekitar ya satu kuintal ya, 100 kilo ya. 100 kiloan. 100 kilo tiap 2 minggu. 2 minggu sekali. Sehingga kalau sekali panen itu hasilnya kira-kira 1.500.000 ya. Jadi masih belum banyak lah. Masih belum banyak. Tapi ya syukurlah. Jadi satu bulannya bisa menghasilkan 3 juta. Paling tidak sudah meningkatkan capital inflow walaupun sedikit gitu Pak ya. Dan ini sebetulnya stimulan Pak. Jadi bukan ini satu-satunya. Lahannya masih luas. Jadi diharapkan nanti akan berkembang gitu. Jadi dan masyarakat sudah mulai tergerak untuk di lahannya sendiri atau di situ juga bisa, masih luas lahannya di sekaligus untuk tempat wisata edukasi masyarakat gitu. Karena di situ lokasinya strategis untuk masyarakat ya bermain-main di situ. Ada ayunan, ada kolamnya, ada macam-macam Pak di situ. Dan jadi, siapa tahu nanti bisa menjadi ikon di Sutojayan gitu ya. Iya. Sutojayan umumnya dan Kabupaten Malang di Kabupaten Malang. Satu lagi yang tahun ini mau kita kembangkan selain hidroponik tadi, tahun ini alhamdulillah kita disetujui pendanaan pada lokasi yang sama itu untuk lele bioflok. Jadi lele dengan kolam buatan, kolam bundar itu ya. Kolam bundar bioflok dengan energi matahari. Jadi ya bersyukur masyarakat Sutojayan ini dalam 2 tahun bisa mendapatkan dua kali ya. Jadi tanaman hidroponiknya. Kemudian tahun ini insya Allah lelenya padat ya, jadi satu kolam itu bisa 3.000 ekor. Luar biasa. Sehingga permainannya anak-anak muda ini selain pertanian juga perikanan. Harapannya sudah nggak lagi lah, istilahnya nggak perlu cari kerja di kota. Itu yang kita harapkan ya. Nanti bisa dikembangkan lebih lanjut gitu Pak ya. Iya betul. Dan siapa tahu nanti di sana bisa mendirikan kafe, tapi kafe lalapan. Iya. Karena ini ya lele sudah, sekarang kafe kan tidak identik dengan kopi, ya ada kopi jamu, ada kafe lalapan, ya bisa Pak, bisa sekali. Jadi selain minum kopi, jalan-jalan, bisa melihat pertanian dan perikanan. Jadi, hiburannya itu. Karena dua-duanya menggunakan energi matahari. Di satu sisi kan tidak hanya menjual barang mentah, tapi juga menjual barang mateng gitu Pak. Iya, harapannya gitu Pak. Jadi lelenya jangan dijual mentah. Ada lele lele bakar atau lele bakar, terus lele lalapan. Ada lagi. Kalau sayurnya siomay tadi ya Pak. Iya betul. Atau begini, di beberapa tempat itu wisatawan bisa petik, timbang, bayar. Itu menarik Pak. Jadi datang, petik, timbang, bayar. Itu lebih memuaskan dibanding beli di pasar. Betul. Apalagi lebih sempurna lagi medek, terus milih timbang, terus dimasakkan sekalian. Makan langsung di tempat itu. Jadi sesuai seleranya gitu. Lelenya juga gitu, silahkan milih sendiri. Mau yang panjang, mau yang pendek, mau yang muda, mau yang tua. Berani nggak nangkep sendiri pakai tangan gitu ya?
Kalau jenis lele sekarang tidak seperti dulu. Iya, betul. Ada patilnya Iya. ya. Sekarang enggak patil itu. Cina sudah, Pak. Apa itu? Patil itu yang tek itu loh, terus Iya, berdarah itu loh. Oh iya, Iya. betul. Tapi Sekarang enggak perlu takut. iya, lelenya sudah sumeh-sumeh sekarang. Sudah bersahabat ya. Sudah bersahabat, lele damai. Dan gemuk-gemuk. Pak. Iya, betul. Nah, kalau Artinya kan ada ini ya Pak ya, ada hasilnya ketika Bapak dan tim masuk ke Desa Sutojayan itu, kemudian mengembangkan hidroponik ini dengan tenaga surya itu, sekarang sudah terasa hasilnya ya Pak ya, dibandingkan sebelum Bapak dan tim membantu di sana ya. Iya, iya. Jadi dulu itu apa namanya hanya ada satu warung kecil gitu. Iya. Ya jualan kopi saset Iya. gitu. Kemudian setelah ini kan menjadi pusat kegiatan masyarakat gitu. iya, Jadi yang dulunya mungkin anak-anak mudanya itu agak luntang-lantung kalau Iya. sore ya habis sekolah itu sekarang sudah bisa ke sana gitu Iya. untuk bisa melihat, memperhatikan. Nah, kalau yang kita inginkan nanti di masing-masing rumah itu punya iya, hidroponik sendiri. Kenapa? Karena pasarnya itu sudah jelas. iya, Jadi pasarnya itu luar biasa tidak pernah berhenti permintaan. iya. Apalagi nanti kalau ada wisatawan atau orang-orang yang masuk ke Sutojayan seperti itu tadi, milih, nimbang, masak, terus yang milih juga, yang mau merasakan juga ada saran untuk bumbunya. Jadi kan kita sesuai selera, Iya. sesuai selera. Kalau Ayo, saya masak tahu bareng. sendiri kan. Iya. Kalau saya orang sana cukup selada mentah, kasih nasi anget, kasih sambal, jadi. Gratis lagi ya. Susah ya. Makanya udah gak usah macam-macam lagi. Iya. Saya kira nanti kalau mindsetnya diubah seperti itu, nanti malah hasil panen kita itu akan tidak mencukupi untuk stok warung kita sendiri, ya Pak. Betul, Pak. Itu. Jadi bahkan harus mendatangkan dari luar Nah, untuk menunjukkan ini selada gitu. Iya. Ya, Itu betul. satu kebanggaan, ya. Nah, ini pendampingannya apakah sudah masuk ke manajemennya, Pak? Iya. Manajemen. Jadi selain diajari tadi proses Nggih. produksi juga manajemen. Manajemennya, Jadi iya. bagaimana pembukuannya Iya. gitu ya. Nggih, Nah, nggih. walaupun juga dibantu oleh teman-teman yang dari BUMDes itu. Nggih. Jadi BUMDes itu juga membimbing juga untuk Karang Taruna itu Iya. istilahnya mencatat kemudian membukukan. Nggih. Nah, ya. Cuma memang begini Bapak Ibu, tidak mudah memang merubah mindset itu Iya, dari betul. Kalem-kalem, nggih. Butuh waktu ya. Iya. butuh waktu. Butuh proses panjang, nggih. Ternyata tidak bisa 1-2 bulan. Bapak. Iya. Betul. Sampai nggih. sekarang pun juga kita masih mendampingi. Nggih. Selalu komunikasi lah paling tidak. Iya, iya karena itu kan teknologi yang tidak bisa dibiarkan ya, jadi Iya. harus terus dimonitor. Iya, Artinya iya. pompa airnya itu harus dilihat terus. Gitu. Iya. Pagi, sore itu dilihat walaupun cuma sebentar apakah ada kotoran yang nyangkut. Iya. Nanti kalau ada kotoran kan tersumbat sehingga alirannya Berhenti gitu ya. Iya berhenti. Iya, Atau solar energinya ada yang bermasalah gitu, misalnya sekringnya Iya. atau kena petir ya. Jadi itu kan kita letakkan di atas ya selnya itu yang menangkap sinar matahari itu. Seringkali kalau ada petir itu ya masuk ke ini. Tapi kita sudah amankan ya ada sekringnya. Nah, kalau sekringnya lagi turun kan harus ada yang menaikkan supaya Betul. jalan lagi. Nah ini
membimbing ini perlu kesabaran. Kesabaran gitu. Kalau hujan gimana ini Pak? Kalau hujan berarti kan tenaga mataharinya juga kurang ya, selatan sinarnya. Memang kalau musim hujan ini menjadi kendala ya. Kendala. Tapi meskipun mendung atau hujan itu masih ada. Sinar yang bisa ditangkap itu masih ada. Walaupun cuma 40% ya dari terang itu masih ada. Masih bisa dimanfaatkan. Dan Jung Yuni nggak usah khawatir karena sekarang matahari kan ada di mana-mana. Tetap semangat seperti beliaunya gitu ya. Iya betul. Nah ini untuk ininya cara pemupukan ya Pak. Cara pemupukan itu apa, disemprot atau dikompres itu atau melalui air yang mengalir? Iya. Jadi pemupukannya langsung di air. Jadi air itu dicampur dengan namanya larutan AB mix. AB mix di yang A dulu, kemudian A-nya dicairkan, dicairkan, kemudian atau dicampur air, kemudian B-nya dicampur air, baru setelah itu dimasukkan ke kolam, kemudian diukur namanya ppm-nya ya. Jadi partikel terlarutnya ya. Itu ya kurang lebih di angka 1000. Angka 1000. Jadi angka 1000. AB mix ini gampang mencarinya di toko-toko pertanian atau di pasar itu ya, pasar burung sama tanaman itu banyak itu di situ. Jadi peralatan hidroponik itu juga banyak, bisa online maupun di pasar splendid itu ada. Ada ya Pak ya. Jadi kita juga perlu perhatikan tingkat ppm-nya itu. Jadi ketika awal masih bibit itu cukup 700 ppm-nya. ppm-nya 700 Pak ya. Iya. Kalau kelebihan ada efeknya? Mati atau? Kelebihan enggak ya. Makin subur. Oh, makin subur. Jadi ibaratnya seperti kita diinfus gitu. Iya. Jadi makanan tidak perlu, daunnya tidak perlu disemprot karena semua sudah disiapkan di airnya itu. Jadi itu diinfus sepanjang hidupnya itu. Berarti ini pertanian infusan gitu ya. Makanya itu harus diperhatikan tadi partikel per milimeternya itu ya, ppm itu 700. Nanti kalau sudah mulai dewasa 1000. Oh gitu. Jadi antara selada dengan buah nanti lain. Kalau buah itunya beda, ppm-nya beda. Satu sayur dengan sayur lain juga beda. Ya. Dari 700, kemudian kalau sudah dewasa dinaikkan 1000. Ya menaikkannya ditambah tadi, ditambah biasanya kita buat dalam bentuk kita beli dalam bentuk tepung gitu ya. Kemudian dicampur dengan air, kita masukkan, kita ukur ppm-nya. Selain itu, selain ppm juga pH ya. pH-nya ya harus diperhatikan ya. Jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi, sekitar 7 sampai 8. Jadi para pemuda itu juga kita siapkan alat untuk mengukur. Di samping dia memperhatikan sirkulasi air juga bahwa ppm dan pH-nya itu harus diperhatikan gitu. Kalau kurang ya kita tambah sedikit. Dan karena ini greenhouse, jadi tidak kena hujan. Kalau yang tidak menggunakan greenhouse itu harus lebih sering Pak mengukurnya, karena kalau kena air hujan itu kan air bertambah, kemudian ppm-nya pasti turun. Demikian juga pH-nya ya. Karena air hujan sekarang ini kan kandungan asamnya tinggi. Jadi harus ada istilahnya treatment tersendiri untuk menaikkan pH-nya. pH-nya. Maka itu yang paling ideal adalah menggunakan
greenhouse. Greenhouse. Kalau enggak berarti lebih rumit gitu ya. Iya, lebih rumit. Nggih. Ya termasuk juga untuk serangga ya. Iya. Kalau di luaran tuh serangga terutama Luar biasa bebas lah itu, katakannya ya. Iya, betul. Nah, kadang kalau orang-orang di desa itu biasanya kalau mau beli sayur itu malah enggak daunnya yang utuh, Apanya? tapi daunnya yang bolong-bolong. Kenapa? Karena ukurannya kalau ulat mau berarti sayur itu sehat. Oh, Iya, betul. Itu. Jadi tidak terkena pestisida. Nah, itu Iya, ya betul. ukurannya. Jadi, iya. gitu ya. Cuma karena dengan greenhouse itu kan Iya. pestisida sudah tidak masuk ya. Enggak Tapi masuk. yang seneng itu memang kalangan menengah atas Iya, untuk iya. mencari tanaman yang dari hidroponik ini. Hidroponik, iya. Karena dijamin sehat. Iya. Walaupun harganya lebih mahal gitu Pak. Iya, betul. Iya. Ya, jadi ya samalah kalau kita membeli beras yang enak Iya. itu harganya lebih mahal tapi orang suka. Lebih enak. Tapi memang terasa keresnya itu. Kalau Iya. kita makan itu keresnya itu Iya. beda dengan ini dan lebih agak manis gitu dibanding. Dan mungkin dari penelitian Pak ya, yang tidak pakai greenhouse sama yang pakai greenhouse itu apakah juga alumnya nanti akan lebih lama, lebih kelihatan seger yang greenhouse gitu ya? Iya. Oh Iya, gitu, nggih. penelitian itu. Jadi Nggih. lebih awet lah. Nggih. Lebih awet. Ya, Tapi yang- dibanding yang nggih. tidak pakai greenhouse. Yang alami gitu ya Pak Iya, ya. yang Nggih. alami. Iya. Nah, itu karena jelas seperti ibu-ibu ini senang lah seger-seger gitu kan. Iya. Kalau mau lihat terus ya layu sebelum berkembang. Cukup lewat aja ya. Udah Ya, tahu. kalau alami kan pemupukannya itu tidak kontinu ya Pak. Betul. Kurang apa, Jin. Jadi hidupnya tanaman itu tidak terpuaskan untuk makanannya. Yang jelas itu seladahnya kurang kasih sayang Pak. Nah, Kurang dielus-elus ya. Terus pokoknya ditaruh, silakan hidup, oke mati ya biar kan gitu. betul. Iya, kalau ini kan setiap hari, kadang istrinya belum dilihat, tanamannya sudah Tanamannya dilihat dulu. pagi, dilus-lus kan gitu ya. Jangan kebalik ya Pak. Bangun tidur tanamannya dulu. Udah disambangi dulu. Cuci mata Lihat, juga di situ ya. Cuci matanya melihat selada yang hijau-hijau gitu subur. Makanya kalau kita hidup dengan konsep selalu menyebarkan kasih sayang, kita akan mendapatkan kasih sayang lebih. Gitu. Kan masuk dari itu tadi. Kalau di barat malah dikasih musik Pak. Oh gitu ya. Nah, Atau seladanya mau joget gitu? iya. Nah, ini mungkin jadi musiknya seperti apa? Jadi Inggih. dikasih sound system di greenhouse itu. Nggih. Sama Pak, itu pendengarnya saluran budaya RRI Malang ini itu ada peternak ayam. Setiap hari itu muter sini pakai sound yang besar. Kalau soundnya mati, telurnya juga nggak banyak. Wah, iya betul. Itu Beneran itu beneran. bener itu. Makanya seperti orang punya gawe, saya pas lihat, loh kok setiap hari ternyata itu. Jadi ayamnya tenang. Gitu ya. Dia nggak stres. Terus selalu nyanyi, nyanyi Kira gitu. bertelurnya sambil joget-joget gitu ya. Ini udah keluar telurnya. Cuma belum diteliti Pak. Iya, betul. Jenis apa yang cocok gitu sama Musiknya ya. kelenengan, Iya. jazz, ya. Coba bisa diteliti ya Pak ya. Nggih. Bisa dapat mungkin hak cipta. Betul. Musik apa yang cocok. Yang jelas Pasti, Pak. puter gendingan siang hari, kemudian kita menikmati seladanya itu dengan nasi yang anget-anget gitu. Nah itu pasti lebih ini Pakai sambal ya. pakai Pak, ya. sambal. Terus senden pohon sambil kipas-kipas. Sudah siang-siang begini Luar membayangkan biasa. sudah jamnya ini loh, jamnya makan ini. Luar biasa ini. Nah, Iya. mungkin sebuah usaha
pasti tidak luput dari sebuah kendala ya. Mungkin selama ini kendala apa yang dihadapi, Pak? Kendalanya disiplin, Pak. Oh, disiplin. Iya. Jadi harus Karena ini kan meningkatkan kedisiplinan SDM-nya gitu ya. iya betul. Nggih, 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 Ini nggih. tidak mudah, Pak. Iya, Apalagi iya. yang dihadapi itu kan apa namanya, ada remaja, Iya. ada ibu-ibu, kemudian ada apa namanya bapak-bapak ya. Nggih, nggih, nggih. Tapi yang paling banyak ibu-ibu, PKK sama KUT. Nggih, nggih, Nah, nggih, nggih. itu apa? Belum terbiasa. Iya, belum connect gitu ya ya. Iya, jadi Oke. disiplin waktu terutama. Iya. Kalau pagi jam 7 sudah dilihat, ya kan itu ya SOP-nya ya. Iya, iya. Itu jam setengah 9 baru datang. Baru datang. Nggih, 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 nggih. Atau jadwalnya lupa ada apa ya. Atau dikasih absen wajah, Pak, biar. Emang di kantor ya. Oke, Mesro. Tapi satu hal yang kita ikut bangga memberikan satu apresiasi kepada telur-telur kita yang di Unmer ya. Kalau Pak Heri ini di satu sisi meningkatkan capital inflow-nya, di sisi lain Pak Heri ini banyak pahala sama timnya. Kenapa? Memberikan ilmu. Karena juga tidak ilmu saja, tapi bisa membubarkan jemaah ngerumpi. Betul. Iya. Sekarang yang dirumpikan adalah masalah ini Tanaman. Harga swadaya. Nah, Sudah ada bagaimana caranya ya bisa naik gitu. ini di luar pemikiran kita, tapi ini luar biasa juga. Jadi pola pikir mindsetnya dari desa sana itu biasanya kalau pagi-pagi itu sudah, iya dah, jamaah ngerumpinya datang, tapi yang dibicarakan kan kekurangan yang lain. Tapi sekarang ini adalah kelebihannya gitu. Saling merubah mindset dan betul, Pak. perilaku. Itu yang nanti pahalanya di sana. Bayarannya bapak-bapak ini. Iya. Saya tulis di buku, Pak. Terima kasih. Nah, ini tidak terasa kita gayeng gitu ya. Sebenarnya kita ingin tambah sekian jam lagi karena waktu juga terbatas. Nanti kita harapkan Pak Heri nanti di kesempatan yang lain bisa kita ajak dialog lagi. Mungkin perkembangannya, mungkin planning yang baru lagi gitu nggih. Nah, ini untuk Kalau ada ini, Pak, kalau ada tamu-tamu dari RRI ya, Iya. kepengen berkunjung monggo ke Siap. ya. Kita rencananya Pengen akan sekali turba kita ya. Kita rencananya akan turba, jadi biar ada balance informasi. Nanti yang sana juga kita wawancarai rencananya gitu, Inji. Nanti, nah sebagai closing statement dari apa yang kita bahas ya, mulai awal hingga berakhirnya waktu, monggo ada poin-poin yang penting yang tadi masih kelewatan belum disampaikan untuk memberikan motivasi kepada pendengar dan penonton YouTube. Nah, RRI, monggo ini Pak Heri. Iya. Baik, untuk teman-teman remaja, ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Jadi kadang-kadang kan berpikir ya, kegiatan apa yang menghasilkan gitu. Kemudian ternyata kita ini diberi potensi potensi alam yang luar biasa. Kemudian dengan sedikit teknologi yang tidak sulit itu ternyata kita bisa mampu meningkatkan produktivitasnya dengan sangat tinggi ya. Jadi harga jualnya yang hanya 8.000 bisa menjadi 15.000 dan seterusnya. Kemudian ya kita dengan mensyukuri nikmat Allah itu, alamnya yang segar, kemudian airnya juga banyak, mensyukurinya dengan memanfaatkan untuk produktivitas kita. Kemudian untuk para remaja itu saya himbau untuk tidak takut terjun di bidang pertanian, perikanan, peternakan, karena sekarang ini peluangnya sangat besar. Pelakunya adalah para pemuda ya. Jadi yang tua-tua ini tinggal memperhatikan saja.
yang bisa. Seperti ilmu bebek begitu ya Pak ya. Jadi yang tua-tua itu tinggal mengarahkan. Nanti kalau ada yang mau melenceng sedikit tinggal dibelokkan lagi gitu. Diluruskan. Itu closing statementnya dari Ibu ini. Di satu sisi itu kalau dari alami ya itu lebih murah. Itu tadi sudah disampaikan ke beliau, sama dengan kita mengambil batu di kali langsung. Itu satu truk hanya berapa. Tapi kalau ilmu pakai ilmu akademik ya ngambil satu batu ginjal itu jutaan sama-sama Sama batu ya padahal. Makanya butuh orang-orang yang berilmu kita gitu loh. Terima kasih Pak Heri. Nanti kita ketemu lagi Pak Heri nggih. Jangan bosan untuk dialog dengan kita. Baik, terima kasih Pak Heri, sukses selalu Pak Heri. Kesempatannya gitu. Inggih. Kadang pamireng Sutresna Budaya. Ini dialog kita di kesempatan. Senang sekali ya dengarnya ya, dengan terus baru dengar nambah cerita saja udah membayangkan hijaunya itu loh ya, hijaunya, untuk cuci mata tadi. indahnya tempatnya, dan kita akan refreshing ya, merasa segar kalau kita Betul melihat sekali. hijau-hijau gitu ya. Itu Apalagi hijau terus meningkat merah. jadi merah kalau hijau ya. kan 50-an, kalau merah kan 100. Dari hijau 20, biru 50 gitu ya, merah 100. Nah, ya, memang hidup ini Perlu ada peningkatan. prosesnya. Iya. Iya. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan pendengar, tapi jangan lupa besok kita akan hadir lagi jam 11 sampai jam 12 Jam 12 ya. sampai 11. Oh ya, jam besok nggak ada 12. ya, Oh, besok besok ya? nggak ada, nggih. Besok nggak ada. Kita Senin ketemu ya, lagi Senin. Senin ya. Iya. Nah, silakan closingnya. Iya. Saya tadi yang opening sama closingnya. Yang jelas kita sudah ngobrol dengan Bapak Heri Budianto ini dari Unmer ya. Semoga bermanfaat Amin, sajian amin, kami amin. dan menjadi inspirasi untuk wilayah yang lain. Kalau Betul. perlu monggo silahkan menghubungi ke Pak Heri Budianto ya. Iya. Nanti mungkin bisa membantu juga untuk terutama pengairan melalui energi pembangkit Betul. tenaga surya tadi. Iya. Baik, kita tutup ya, atau kita pamit dulu dari ruang pendengar. Terima kasih pendengar atas kebersamaan kita, dan saya Yuni juga Saya Pak Dekaryati. pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk Anda pendengar. Kadang pamireng Sutresna Budaya matur suwun sanget kawi gatosanipun panjenengan ingkang wedal punika sampun sesarengan kalian RRI Malang saluran budaya ini. Kadang pamireng Sutresna Budaya ugi dumateng panjenengan sami kang wedal menika ugi tasik nglampahi aktivitas nggih. Mugi aktivitasipun lancar. Akhirnya salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Kiprah Indonesia RRI Malang. Sampai jumpa.